Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum, Bapak Ibu, Ayah Bunda, kawan-kawan handai taulan dimanapun berada. Kami lagi nyantai-nyantai sambil menemani anak-anak kita lagi camping ya di pinggir Sungai Subayang di Pulau Tengah, Desa Tanjung Belit. Ini bersama Ustaz Zaki juga. Ini murid saya yang sekarang saya amanahi untuk memimpin pesantren kita yang pertama, pesantren Markis Darul Quran was Sunnah. Ternyata tadi beliau juga jadwal khutbahnya di Masjid Gemah. Masjid apa namanya, Ustaz Zaki? Masjid Raya As-Salam. Masjid Raya As-Salam ya. Alhamdulillah. Saya nggak tahu juga kemarin beliau tidak ikut karena saya dari Pekanbaru bawa santri yang dari Markis Pekanbaru. Alhamdulillah, dan malam ini ternyata beliau membersamai kami di sini. Mudah-mudahan bisa memotivasi santri kita, ya, motivasi santri bagaimana bisa tidak hanya sukses jadi santri tapi juga sukses jadi alumni. Karena ini juga tentu PR kita di pesantren ketika santri kita mondok, ya. Jangan sampai kita hanya sukses melahirkan anak-anak yang punya hafalan banyak, punya prestasi, bahkan juga dapat piala, dapat juara gitu ya. Tapi begitu dia tamat pondok seakan-akan juara dulu itu hilang gitu. Kalau seperti itu tentu kita hanya berarti sukses mendidik santri bagaimana menjawab soal ujian, tapi tidak sukses mendidik alumni yang siap menjawab soal kehidupan dan tantangan-tantangan perjuangan. Ini PR yang berat ya tentunya bagi saya, Zaki, kawan-kawan handai taulan kita semua. Maka disinilah kita saling ya berkolaborasi, sharing ilmu, berbagi pengalaman gitu ya. Dan Bapak Ibu Ayah Bunda semua tentu juga butuh informasi atau ilmu ini. Ini kita sudah berada di bulan Mei ya. Bulan Mei tentu ini bulan Juli nanti anak-anak kita sudah mulai masuk, yang tamat kelas 6 sudah mulai mondok gitu ya. Tentu sudah banyak yang daftar dan sudah diterima di sebagian pondok pesantren, sebagian sekolah. Tapi yang belum mungkin ya tidak diterima dan nyari-nyari solusi. Jangan sampai kita salah mencari tempat mondok anak kita. Salah satu ilmu yang harus dipahami bahwa setiap pondok itu tentu punya visi. Dan juga punya SKL. SKL itu standar kompetensi lulusan. Jadi standar kompetensi lulusannya itu seperti apa? Ada yang standar kompetensi lulusannya agar anak ini bisa kuliah di universitas negeri atau di Timur Tengah atau di universitas tertentu. Itu SKL namanya, standar kompetensi lulusannya. Masing-masing pondok punya SKL ini, standar kompetensi lulusan. Dari SKL itulah lahirnya program. Programnya seperti apa? Dari program itulah lahirnya kurikulum. Bagaimana caranya untuk agar tercapai standar kompetensi lulusan itu. Dan masing-masing program itu beda lagi ya, metode-metode gurunya. Ya itulah kurikulum, cara mencapai apa yang diinginkan itu. Untuk itu jangan sampai salah. Kita pengen anak kita hafiz Quran 30 juz, tapi kita salah di tempat mondoknya yang tidak terlalu fokus dengan hafalan Quran, tapi hanya penekanan kepada pembentukan kepribadian atau karakter. Ya, itu mungkin tidak sesuai dengan harapan kita nanti, atau memang kalau harapan kita pembentukan karakter, dan pembentukan karakter sendiri itu juga sedikit dari pengalaman-pengalaman kita itu ada tahapan-tahapannya. Ada yang memang mungkin perlu direhabilitasi, yang perlu mungkin ya ada metode-metodenya, dan itu harus dipahami. Maka harus jumpa dulu dengan foundernya, dengan ownernya, dengan pendirinya, dengan pengasuhnya. Seperti apa sih konsepnya? Bagaimana? Kadang-kadang apalagi kalau dalam pembinaan akhlak itu seringkali terlihat tidak belajar, padahal dalam rangka tahapan-tahapan yang sedang ditempuhnya. Mungkin anak kita juga nanti tidak mengerti
Kalau seperti di pesantren Markis, kita juga penekanannya kepada proses mencapai pembentukan karakter ini, dan itu ada tahapan-tahapannya dalam dunia tarbiyah, pendidikan karakter, pembinaan sehingga menjadi pribadi-pribadi yang ketika lulus 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun itu sudah siap seperti apa yang yang kita capai dari SKL-nya itu. Jadi di sini harus dipahami ada yang takhusus bahasa Arab, bahasa Arab itulah yang dicari betul, atau Al-Qur'an atau mungkin hadis. Berbeda dengan pondok-pondok yang mungkin pembinaan karakternya, atau yang seperti saya katakan tadi, mungkin ada santri-santri yang dinilainya atau yang bermasalah sekali latar belakang keluarganya, broken home yang akhlaknya bejat sekali dan itu seringkali tidak terlihat. Bahkan pengalaman yang kita jumpai di lapangan, santri-santri itu juga ada hafalan yang 7 juz, 15-an juz, bahkan yang 20-an juz, bahkan yang 30-an juz. Saya pernah jumpai ada sebuah kota, satu kota, ketua yayasannya menyampaikan kepada saya bahwa sejak si fulan ada seorang alumni pesantren yang bagus sebenarnya, hafal Quran 30 juz, suaranya bagus jadi imam dan ngajar, itu kan miris sekali. Tapi sejak dia ada itu di sekolah itu sering uang sekolahnya hilang, akhirnya direkam oleh kepala sekolahnya siapa yang mencuri, dan dijumpailah ternyata anak yang jadi imam yang suara bagus ini. Kasihan sekali, hafal Quran 30 juz. Tidak mungkinlah, sepakat kita tidak mungkin Al-Quran akan menghantarkan anak menjadi pencuri. Berarti ada sesuatu yang salah, mungkin dari latar belakang keluarganya, atau juga mungkin ada sesuatu tahapan yang belum ditempuh, bagaimana kondisi kejiwaannya, syakhsiyahnya itu, kepribadiannya itu. Maka di sini kalau pesantren kita di Yayasan Markis ada tahapan-tahapan yang kita tempuh, kadang-kadang salah dipahami, disalahpahami. Maka di sini perlu wali santri juga mungkin orang-orang yang mungkin melihat dari luar, ini perlu kita pahami betul seperti apa dan bagaimananya langkah-langkahnya. Walhamdulillah Ustaz Zaki, teman-teman beliau di Madinatul Iman. Waktu itu berapa orang Ustaz Zaki? 6 orang dengan Ustaz Jefren waktu itu. Alhamdulillah yang 6 orang ini sekarang ada Ustaz Zaki yang ngelola Markis sekarang. Siapa lagi? Rifan di pesantren yang ketiga ngelola Tarbiyatul Quran. Kemudian siapa? Ibadur Rahman sekarang alhamdulillah di Yaman. Terus Rahmat sekarang juga sudah di Yaman. Terus yang kelima Salman ini juga sudah di Yaman sekarang. Ini Fauzan, insya Allah tanggal 20 bulan Juni ini nanti jadwalnya, insya Allah beliau berangkat ke Yaman lagi. Alhamdulillah. Untuk itu doakan santri-santri kita, SKL kita berbeda maka cara bagaimana santri itu menumbuhkan karakter leadershipnya itu perlu kita tumbuhkan. Kita tidak fokus kepada penekatan kecerdasan otaknya, tapi penekanan kepada karakternya. Yang dalam bahasa agama kita tahapan takdibnya, penanaman nilai adab, dan penanaman nilai adab itu ada tahapan-tahapan yang kita perlu tempuh, dan ada hal-hal yang harus dituntaskan dulu, karena anak-anak itu kadang-kadang dalam pemeriksaan, dalam observasi kami di lapangan ternyata ada masalah-masalah di latar belakangnya. Kadang memang udah banyak hafalan Quran tapi bermasalah sekali dari sisi kejiwaannya dan permasalahan rahasia yang tidak diketahui hatta oleh orang tuanya Untuk itu ini contoh biar kita jangan salah. Dan ketika itu mungkin sudah kita pahami, lalu nampak kok terlihat aneh, kalau kita perlu kita duduk bersama untuk bertanya. Boleh jadi memang kekurangan, seperti kita juga, kita tentu banyak kekurangan, banyak kehilafan, tapi ada faktor-faktor yang mungkin kita tempuh atau yang sedang kita hadapi. Maka disinilah wali santri perlunya berbincang dengan guru-guru, dengan kiai-kiai yang ada di pondoknya, dengan buya-buya yang ada di pondoknya, ustadz-ustadz, murabbi dan idai yang ada di pondok itu agar kita saling sama-sama betul-betul
memberikan perubahan untuk pendidikan anak kita. Jazakumullah khairan pada Bapak Ibu yang alhamdulillah memberikan masukan-masukan kepada pesantren Markis. Jazakumullah khairan kami. Mudah-mudahan menjadi pupuk untuk kami bisa bertumbuh dan bertumbuh dalam perjuangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.